mungkin orang yang lahir pada tahun 705 Hijriah, kemudian mengirim surat kepada orang yang wafat pada tahun 614 Hijriah, mengabarkan bahwasanya dia punya anak bernama Muhammad Maulad Dawileh. Kan nggak logis. Orang yang dikirimi surat sudah meninggal di dalam kubur. Gitu. Itu kerancuannya. Nah, kemudian wa minha qaul Raudul Jali, bahwasanya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu wafat pada 383 Hijriah. Dia belajar ilmu dari Mus'ab Az-Zubairi yang wafat pada tahun 236 Hijri. Gitu loh. Dan ini mustahil gitu loh. Dan ini mustahil. Karena Ahmad Al-Muhajir itu lahir pada 283 Hijriah. Masa orang yang lahir pada 28 Hijriah itu bisa belajar ilmu kepada orang yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu? Berarti kan ini khabar majhul. Gitu loh. Nah, kemudian anehnya lagi, ini ada Syekh Abu Bakar Al-Idrus yang wafat pada tahun 914 Hijriah, ya. Itu belajar kepada Syekh Abdurrahman Butaiha yang meninggal pada 1216. Ada orang mati belajar sama orang hidup, gimana ceritanya? Dan ini mustahil gitu loh. Karena apa? Maka naqad sabaqa bil mauti fi qabrihi ayata'allam ila man kana hayyan fil ardi. Tidak mungkin orang yang sudah mati dalam kubur itu belajar kepada orang yang sudah masih hidup gitu loh. Dan cerita-cerita seperti ini itu justru menjadi dalailul wad'i fil ansab. Indikasi pemalsuan nasab. Itu teman-teman. Data berantakan gitu ya dipakainya ya. Betul, betul. Dan ini apa namanya? menjadi ciri daripada apa? Mawatinul wad'i, ya. Indikasi-indikasi pemalsuan. Itu udah buat bukti pemalsuan, bukan lagi indikasi. Kalau begitu bunyi kitabnya begitu, Gus. Ya, maksudnya kan ini kalau dalam kaifiyah ilmu nasab itu masuk ke dalam bab indikasi-indikasi pemalsuan nasab gitu loh, Bang Dedang. Itu. Yang bawa kitab rujukannya itu hilang, au ihtiraq atau terbakar, au talifah atau rusak kitabnya, aula yumkinu idharuhu atau tidak memungkinkan untuk menampilkan datanya. Nah, semua alasan itu masuk dalam kategori dalailul wad'i fil ansab. Ya, ciri-ciri pemalsuan dalam nasab. Ada alasannya karena perang. Dicek waktu itu nggak ada perang di zaman itu. Nggak ada. Pada masa Ahmad bin Isa Al-Muhajir, pada masa Ahmad bin Isa An-Naffat, itu hidup pada masa kejayaan Islam, pada masa Sultan Harun Ar-Rasyid dan putranya yang bernama Khalifah Al-Ma'mun. Dan di saat itu masa keemasan Islam. Lalu ada perang apa di situ? Bahkan perang narasi pun nggak ada waktu itu berarti. Iya. Tapi kalau perang narasi malah memperkaya hasanah catatan, Gus. Memang dulu itu kebanyakan itu adalah debat ilmiah gitu. Iya.
Tapi itu kan semakin memperkaya catatan sejarah itu sendiri biasanya. Betul, betul. Karena setiap hasil dari perdebatan itu pasti diambil benang merahnya dan dibukukan dengan catatan kan. Ya, betul. Nulis kitab itu kok nggak sesuai gitu kan tahunnya apa menduga-duga Gus ya, menduga-duga gitu kak waktu nulis kitab itu kak. Ya enggak, karena mereka pikir kita kan nggak ngerti. Karena datanya kan semu semua. Dikira mereka itu kita tidak bisa melacak tanggal lahir, tahun lahir dan tahun wafatnya para tokoh-tokoh yang dia jadikan bumper itu.